Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Meskipun masih dalam masa pandemi COVID-19, kita tidak bisa berjumpa, tapi insya Allah hati kita senantiasa tertaut untuk saling mendoa. Nah, video pembelajaran yang kalian saksikan ini merupakan video pembelajaran untuk rumpun IPS kelas 8 yang diampu oleh guru-guru yang hebat. Dari mata pelajaran agama Islam ada Pak Razak. Semoga kalian yang kemarin di kelas 7 Pak Razak mengajar, kalian tidak bosan berjumpa dengan Pak Razak lagi ya. Untuk agama Kristen akan diampu oleh Bu Elizabeth Junima Moda. Dan untuk kalian yang beragama Katolik akan dipandu oleh Bapak Dr. Andes Antonius Sulianto. Yang kedua, yakni mata pelajaran PPKN yang insya Allah akan dibersamai oleh Ibu Sriatin SPD. Yang ketiga, mata pelajaran IPS yang akan diampu oleh Ibu Haja Yayu Mulia MPD dan Ibu Sri Murwati SPD. Nah, anak-anak yang hebat, itulah tadi guru-guru yang mengampu kalian untuk rumpun IPS kelas 8. Selanjutnya, Pak Razak ucapkan selamat datang di pembelajaran daring rumpun IPS tema 1 tentang karakter masyarakat. Sebelum kalian lanjutkan video ini, pastikan kalian semua dalam keadaan yang paling nyaman. Jangan lupa siapkan kertas folio bergaris, alat tulis, dan bersiaplah untuk mencatat materi yang akan kami sampaikan. Jangan lupa juga materi yang sudah kalian catat, kalian foto, kalian dokumentasikan, kemudian kalian masuk ke link yang Pak Razak sediakan di description box. Kemudian kalian upload pada kolom upload yang sudah tersedia. Selanjutnya, kertas folio tadi jangan sampai hilang. Kalian simpan, kalian arsip dengan sebaik-baiknya. Bisa dipahami anak-anak? Mari kita mulai pembelajaran daring rumpun IPS pertemuan pertama ini dengan membaca doa. Doa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing dimulai. Selesai. Berikut adalah kompetensi dasar yang harus kalian capai. Kompetensi dasar 1.1, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ajaran agama yang diimani. Kompetensi dasar 2.1, menunjukkan karakter yang baik, yakni berperilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dalam bersosial dan berkebangsaan. Kompetensi dasar 3.1, memahami keberagaman karakter yang ada di masyarakat. Dan kompetensi dasar 4.1, menyajikan keberagaman karakter yang ada di masyarakat. Untuk anak-anak yang muslim, setelah kalian melihat video opening ini, silahkan kalian klik link yang sudah Pak Razak sediakan di description box. Kalian klik sesuai dengan agama kalian masing-masing. Kemudian kalian ikuti pembelajaran sesuai dengan yang disampaikan di video yang lain. Isinya sama, yang membedakan adalah materi tentang agama. Buat kalian yang muslim, silakan lanjutkan video ini sampai selesai. Jangan lupa terlebih dahulu kalian subscribe. Kemudian jangan lupa juga like. Kalian bisa sertakan nama, nomor absen, dan kelas. Berikut komentar-komentar kalian tentang video pembelajaran yang kalian saksikan. Pernahkah kalian menghabiskan uang kalian hanya untuk membeli barang yang kurang bermanfaat? Padahal agama mengajarkan untuk berhemat, tidak sombong, dan hidup penuh dengan kesederhanaan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan surat ke-25 ayat 63. Mari anak-anak ikuti setelah Pak Rozak membaca. Kita baca ta'awudz bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mari anak-anak kita artikan secara lafziyah berdasarkan lafaznya. Ikuti setelah Pak Rozak membaca. Wa ibadur rahmani, dan hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih. Alladzina, orang-orang yang yamshuna, mereka berjalan. Alal ardi, di atas bumi. Haunan, dengan rendah hati. Wa idza, dan apabila khatabahumul jahiluna, orang-orang menyapa mereka dengan hinaan. Qalu, mereka mengatakan salaman, salam. Anak-anakku rahimakumullah, Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 mengajarkan kita untuk bisa memiliki sifat rendah hati yang dalam istilah disebut dengan tawadhu, yang harus diwujudkan dalam setiap perkataan, perilaku, perbuatan kita, baik itu terhadap diri sendiri, terhadap Allah Subhanahu wa taala utamanya, dan terhadap orang lain di sekitar kita. Orang yang rendah hati atau tawadhu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya merupakan semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas baginya membangga-banggakan apapun yang ia punya. Sebaliknya, kelebihan yang kita miliki itu harus kita terima dengan penuh rasa syukur. Rendah hati dapat terlihat dari caranya mereka berjalan. Orang yang rendah hati, mereka akan mudah menyapa siapapun yang ditemuinya. Orang yang rendah hati juga cenderung memiliki hidup yang sederhana, jauh dari keangkuhan. Langkahnya mantap, tampil dengan jati diri yang dimilikinya, dan tidak suka hidup bermewah-mewahan, apalagi meniru gaya orang lain. Karena itulah, lawan dari rendah hati adalah tinggi hati, atau dalam istilahnya yakni takabur, sombong, angkuh. Justru Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bersifat sombong, takabur, angkuh, karena manusia hakikatnya diciptakan dengan derajat yang sama. Yang membedakannya adalah ketakwaan, keimanan, dan keilmuannya. Masih ingat kisah setan? Mengapa ia bisa diturunkan, diusir dari surganya Allah? Tidak lain karena ada rasa sombong dalam dirinya, sehingga menjadikannya terusir dari surganya Allah. Maka anak-anakku, jadilah pribadi yang rendah hati, tapi bukan rendah diri. Nah anak-anak, pertanyaannya sekarang, kenapa masih ada orang yang boros, suka berhambur-hamburan, suka bermewah-mewahan, suka berfoya-foya, sedangkan agama mengajarkan kita untuk berlaku hemat, hidup sederhana? Karena karakter yang ada pada masyarakat itu bermacam-macam, atau istilahnya adalah pluralitas masyarakat. Anak-anakku yang hebat, kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Jadi, pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Selain istilah tersebut, kalian juga akan menemukan istilah lain yang berhubungan dengan keragaman, yakni multikultural.
Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak atau lebih dari dua, dan culture yang berarti kebudayaan. Masyarakat multikultural berarti masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan. Masyarakat multikultural tersusun dari berbagai kebudayaan yang menjadi sumber nilai bagi terpeliharanya kestabilan masyarakat pendukungnya. Keberagaman budaya tersebut berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integritas sosial masyarakatnya. Adapun keberagaman masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, perbedaan agama. Yang kedua, perbedaan budaya. Budaya menurut Kunchoro-Ningrat berasal dari bahasa Sanskerta, yakni budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau kekal. Jadi budaya adalah sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Faktor yang ketiga adalah perbedaan suku bangsa, dan faktor yang keempat adalah perbedaan pekerjaan. Pekerjaan adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Nah anak-anak, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus pahami bahwa Pancasila adalah pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mengatur keharmonisan antar bangsa tanpa disekat oleh perbedaan di antaranya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyebutkan bahwa Pancasila sebagai dasar dan pedoman bangsa Indonesia, yakni pedoman dalam bertingkah laku, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua sila dalam Pancasila tidak dapat dilakukan secara terpisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yakni 1. Menjadikan bangsa Indonesia berdiri kokoh sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. 2. Menjadi pedoman pemecahan masalah yang dihadapi. 3. Sebagai pedoman membangun dirinya sendiri. 4. Pancasila menuntun dalam kehidupan bermasyarakat. Dan 5. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 1. Keyakinan adanya Tuhan. 2. Ketakwaan pada Tuhan. 3. Toleransi antar umat beragama. 4. Kebebasan memeluk dan menyetujui agama. 5. Meliputi nilai-nilai sila kedua hingga kelima. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Kesamaan derajat di antara setiap warga negara. 2. Simbol pengakuan atas kemanusiaan. 3. Berani membela kebenaran. 4. Rasa bangga bangsa. 5. Meliputi nilai-nilai sila ketiga sampai kelima. Sila ketiga, persatuan Indonesia. 1. Rasa persatuan dan kesatuan. 2. Rela berkorban demi bangsa dan negara. 3. Cinta tanah air. Dan 4. Memajukan pergaulan yang berbineka tunggal ika. Adapun nilai-nilai pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Kedaulatan berada di tangan rakyat. 2. Adanya perwakilan rakyat. 3. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. 4. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain. 5. Ikut serta dalam pemilihan umum. Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur.
2. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. 3. Mewujudkan kemajuan yang merata. 4. Menghargai hasil karya orang lain. 5. Berusaha menolong orang lain. Jadi anak-anak, perbedaan karakter yang ada di masyarakat jangan dijadikan alasan kita untuk berpecah belah, tapi jadikan perbedaan itu sebagai pijakan untuk kita saling mengenal, saling melengkapi, dan menghargai satu sama yang lain. Kita bersatu bukan karena kita sama, tapi kita bersatu karena perbedaan yang ada di antara kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa tagihannya, klik link yang ada di description box. Kalian upload foto dokumentasi rangkuman kalian. Jangan lupa disimpan di arsip dengan rapi agar tidak hilang. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.